Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyanda dengan NIM 2202 0950 1053 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer jurusan Teknik Informatika dan Komputer di Universitas Negeri Makassar. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan infografis saya, di mana infografis saya ada tiga, yaitu identitas nasional, integritas nasional, dan konstitusi negara, di mana tugas ini merupakan UTS dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, langsung saja saya akan jelaskan pada infografis yang pertama, yaitu identitas nasional. Pada bagian definisi dijelaskan bahwasanya identitas umumnya berlaku pada entitas yang bersifat personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Selain itu, identitas juga dapat berlaku pada kelompok masyarakat dan organisasi sekelompok orang. Contohnya yaitu dari kelompok masyarakat, sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dari keluarga lain. Sedangkan dari organisasi sekelompok orang adalah sebuah bangsa yang berbentuk sebuah persekutuan hidup, dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Kemudian kita beralih ke bagian hakikat dan urgensi identitas nasional. Di sini diterangkan bahwasanya secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Sedangkan kata nasional berasal dari kata national bahasa Inggris, yang mana pada KBBI nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Kemudian menurut Hardono Hadi 2002, jati diri itu mencakup tiga unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia, yang mencerminkan 5 nilai Pancasila, di mana Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Kemudian kita beralih ke bagian mengapa diperlukan identitas nasional. Karena Pancasila yang disebut sebagai dasar falsafah negara, the way of life, kepribadian bangsa, dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa. Pancasila ini memiliki pembeda dengan bangsa lain, yaitu pembeda yang dimaksud adalah hal positif, yang dimana ciri bangsa memiliki ciri yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah yang sebaliknya, yaitu bersifat negatif, di mana bangsa tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Kemudian kita beralih ke bagian dinamika dan tantangan identitas nasional, di mana tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis dari berbagai pakar, seperti Azyumardi Azra Tilar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena pertama, Pancasila dijadikan sebagai keandaraan politik. Kedua, adanya liberalisme politik dan lahirnya desentralisasi dan otonomi daerah. Bukan hanya itu, luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat kita lihat pada orang-orang yang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Contohnya seperti orang Indonesia yang sekarang lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Kemudian di sini ada 4 identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera merah putih, yaitu sang saka merah putih, disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Kemudian ada bahasa, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional bangsa Indonesia. Kemudian ada lambang negara, yaitu lambang negara Garuda Pancasila yang mengandung makna dan simbol sila-sila Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Selanjutnya kita beralih ke infografis yang kedua, yaitu integritas nasional, di mana integritas nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa.
Oke, kita ke poin yang pertama, makna integrasi nasional. Kurana 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, serta berbicara bahasa yang berbeda, kita harus mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Kemudian kita beralih ke jenis integrasi, di mana di sini ada 3 integrasi. Yang pertama yaitu integritasi politik, di mana dalam tataran integritas politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu integritasi ekonomi, di mana integrasi integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Kemudian ada integrasi sosial budaya, di mana integrasi ini merupakan sebuah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Kemudian bagian yang pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang keabsahan, legitimate, merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan, yaitu identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Kemudian ada disintegrasi, yang dimana disintegrasi merupakan kebalikan dari integrasi, dimana di sini artinya memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat merupakan dari suatu bangsa. Masyarakat dari suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Kemudian kita ke bagian dinamika dan integrasi nasional Indonesia. Terdapat banyak perkembangan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai tahun 2005. Kemudian ada integrasi wilayah melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia, di mana wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah sehingga laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian ada integrasi nilai. Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi saat ini. Melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKN. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Kemudian ada integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah,
tamu kader PKK, dan kotak pos presiden. Sifatnya mendekatkan elit dan massa, akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Kemudian yang terakhir ada integrasi tingkah laku, di mana integrasi tingkah laku yaitu perilaku integratif mewujudkan perilaku integratif, harus dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi, sehingga orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Kemudian kita bagian terakhir yaitu tantangan dalam membangun sebuah integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Namun kasus Indonesia pada dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Selanjutnya kita beralih ke infografis yang terakhir yaitu konstitusi negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan penanganan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian kita beralih ke hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap, permanen, dan menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Kemudian kita beralih ke bagian perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Aturan-aturan dasar dalam UUD NKRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan, bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sebuah sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton, di mana power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Kemudian kita beralih ke bagian dinamika konstitusi nasional Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Dalam perkembangannya, perubahan UUD NKRI 1945 telah melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis sebanyak 4 kali perubahan, yaitu pada perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, kemudian perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, kemudian perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, dan yang terakhir perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Kemudian kita ke bagian tantangan konstitusi nasional Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, namun daya beli masyarakat terus-menerus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya, dan menyebabkan terjadinya peristiwa unjuk rasa besar-besaran mahasiswa pada tanggal 19 Mei tahun 1998. Dan akhirnya pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, dan pada 21 Mei 1998 akhirnya Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Dan berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Kemudian kita beralih ke esensi urgensi
konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Salah satu contoh hasil nyata perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat, negara dan berbangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Oke, sekian penyampaian infografis dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas Arsyanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.